Dalam melakukan penjurnalan, silakan diamati terlebih dahulu akun-akun yang bertambah di debit dan akun-akun yang bertambahnya di kredit. Aset adalah contoh yang paling mudah. Aset ini adalah seluruh harta kita, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Kas itu bertambahnya di debit. Jadi kalau kita dapat uang, posisinya debit. Kalau berkurang, uang kita berkurang, maka posisinya di kredit. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke ilustrasinya. Berikut ini adalah ilustrasi penggunaan jurnal umum dari transaksi-transaksi tanpa membuat persamaan akuntansi terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Tanggal 1 November dibeli perlengkapan kantor seharga 800.000 tunai. Tunai ini berarti kita bayar. Nah, cara mudahnya dalam menjurnal, ingat saja kas. Ya. Kalau kas, kalau kita keluarkan uang, jadi kas ini uang. Ya, kalau kita keluarkan uang, dalam artian membayar, berarti kan kasnya berkurang. Kas itu berkurangnya di kredit, tapi kalau kita dapat uang, posisinya debit. Nah, berarti kalau beli perlengkapan kantor secara tunai, berarti kita mengeluarkan uang. Maka kasnya posisinya ada di kredit, senilai 800.000. Dan apa yang kita dapat dengan mengeluarkan kas, itulah posisinya di debit. Sekarang kita bayangkan, kita beli perlengkapan, berarti kas kita berkurang, sedangkan perlengkapan kita bertambah. Jadi bisa dikatakan kalau akuntansi ini kita harus menggunakan logika kita, pemahaman kita, bukan menghafal. Kalau menghafal tidak akan bisa. Berikutnya tanggal 2 November, dicatat pendapatan jasa secara kredit. Kredit ini berarti kita belum dapat uang. Tapi kalau pemahaman dasarnya, kalau mau memahami akun, kembali lagi ke logika. Jadi, anggap saja kredit ini abaikan terlebih dahulu. Jadi bisa dikatakan dicatat pendapatan jasa kepada langganan sebesar 1.500.000. Berarti anggapannya kita sudah memberikan jasa kita dan kita berhak mendapatkan uang 1.500.000. Ini saya isi dulu 800.000 yang tadi. Nah, kembali lagi ini pendapatan jasa. Kita dapat pendapatan jasa senilai 1.500.000. Berarti kas kita akan bertambah, uang kita akan bertambah, posisinya di debit. Kas kita akan bertambah 1.500.000 karena kita mendapatkan pendapatan. Pendapatannya bertambah, posisinya di debit, di kredit. Pendapatan jasa senilai 1.500.000. Nah, kenapa pendapatan di kredit? Karena pendapatan kita bertambah di kredit. Kembali lagi, kalau menjurnal, logikakan saja kalian dapatkan uang. Ya. Kalian dapat uang 1.500.000, kreditnya baru dipikirkan. Akun apa kira-kira yang cocok? Beban nggak mungkin, karena kita bukan membayar. Perlengkapan, peralatan nggak mungkin, karena di sini tidak ada perlengkapan dan peralatan. Nah, jadi di sini dilihat, dicatat pendapatan jasa, makanya kreditnya pendapatan jasa. Nah, makanya jurnalnya kas pada pendapatan jasa, ini misalkan dibayar. Yang jadi masalah di sini adalah dicatat pendapatan jasa secara kredit, berarti belum dibayar. Berarti kita belum dapatkan uang, makanya akun kas ini tidak bisa kita gunakan. Makanya kalau orang lain berhutang dengan kita, nama akunnya adalah piutang usaha. Jadi tinggal kita ganti piutang usaha. Jadi bedanya ada kalimat kredit sama tidak. Kalau kita dibayar, jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa. Tetapi karena ini belum dibayar, maka jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa. Itu saja yang membedakan. Jadi kita gunakan kas kalau kita dapat uangnya. Kita gunakan piutang kalau dia belum bayar. Kalau dia belum bayar, berarti orang itu berhutang dengan kita. Nah, kembali lagi, itu nama akunnya adalah piutang usaha. Tanggal 6 November, diterima piutang dari langganan sebesar 1.100.000. Diterima piutang berarti ada langganan, ya kita ambil contoh yang tanggal 2 ini, dia ngutang 1.500.000 dan dia bayarkan 1.100.000 pada tanggal 6. Berarti apa yang kita dapatkan? Tentunya kita akan dapat uang. Berarti kalau dapat uang, kembali lagi kasnya posisinya di debit. Kasnya di debit,
sebesar 1.100.000. Jadi kalau mau mudah, bayangkan saja kasnya terlebih dahulu, baru pikirkan akun lawannya. Tanggal 6 diterima piutang dari langganan, kita dapat uang kas. Nah, baru dipikirkan akun apa kira-kira yang dikredit yang cocok. Karena dia bayar piutang, berarti bukan pendapatan lagi di sini, tapi namanya piutang usaha. Senilai 1.100.000. Nah, kenapa namanya piutang? Karena piutang itu adalah aset juga. Karena orang itu bayar hutang, maka piutangnya akan berkurang. Logika saja. Tanggal 2, kita mencatat piutang sebesar 1.500.000. Nah, dibayar 1.100.000. Berarti utang orang tersebut akan berkurang 1.100.000. Jadi nggak mungkin pada saat bertambah 1.500.000 pas berkurang di debit lagi. Tentunya dia akan berlawanan. Makanya di sini piutangnya di kredit. Ya, jadi berlawanan. Ini pada saat orang itu berhutang dan ini pada saat orang itu membayar. Berarti piutang itu harus kita kurangi. Makanya berlawanan posisinya. Piutang itu adalah aset, bertambah di debit, berkurang di kredit. Berikutnya tanggal 10. Dibayar beban sewa untuk bulan Desember sebesar 500.000. Nah, kalau dilihat di sini dibayar berarti kita mengeluarkan uang lagi. Berarti kalau mengeluarkan uang, kasnya di kredit. Tulis kas senilai 500.000. Nah, lalu pikirkan lagi akun apa yang kira-kira cocok di debit. Kita lihat beban sewa untuk bulan Desember. Nah, Desember di sini kita lihat ini kita sekarang masih di bulan November, tetapi ini untuk bulan Desember. Berarti ini belum kita lalui, belum kita gunakan Desember ini. Makanya di sini namanya sewa dibayar di muka. Jadi istilah dibayar di muka ini untuk kita membayar sesuatu tapi belum kita gunakan. Nah, berbeda sebagai contoh kalau ini bukan bulan Desember. Tetapi misalkan ini bulan Oktober. Misalkan ini bulan Oktober. Kalau ini bulan Oktober, maka di sini tidak menggunakan sewa dibayar di muka. Jadi kalau bulan Oktober, maka akun yang kita gunakan adalah beban sewa. Ya. Jadi tinggal disesuaikan saja akun mana yang digunakan tergantung dari soalnya. Kalau bulan Desember belum kita pakai, belum kita gunakan, makanya di sini sewa dibayar di muka. Anggap saja dibayar dulu, tapi belum kita gunakan. Tetapi misalkan ini dibayar untuk bulan Oktober, berarti sekarang kita bulan November, bulan Oktober sudah kita gunakan, baru kita bayar, makanya nama akunnya beban sewa. Nah, kita kembali ke soal lagi, karena ini bulan Desember, kita gunakan sewa dibayar di muka. Jadi intinya dibayar di muka ini ya kita bayarnya di depan, belum kita gunakan. Sama seperti kalau kita mau menyewa sesuatu, kita sewanya itu kita bayar duluan, baru kita gunakan barangnya. Nah, pembayaran sewa tadi itu adalah sewa dibayar di muka. Tetapi kalau barangnya kita gunakan dulu, sudah selesai kita gunakan, baru kita bayar, maka itu namanya beban sewa. Berikutnya tanggal 15 November. 15 November dibayar hutang usaha. Dibayar. Istilah dibayar ini berarti kita mengeluarkan uang lagi. Berarti akunnya di sini akan muncul kas. Kas yang kita keluarkan, ini saya isi dulu. Kas yang kita keluarkan adalah 1 juta. Nah, kalau kasnya sudah dapat, tinggal kita pikirkan, akun apa lagi yang didebit? Karena kita bayar utang, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang, posisinya di debit. Yaitu senilai 1 juta. Berarti di sini kita tulis utang usaha. Senilai 1 juta. Berikutnya kita akan mengisi tanggal 20. Tanggal 20 membayar beban iklan. Bayar lagi. Berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang 1 juta.
Lalu kira-kira apa lagi akun yang didebit? Karena kita bayar beban iklan, ya tinggal kita isi beban iklan senilai 1 juta. Nah, sama seperti contoh sewa tadi. Misalkan di sini contohnya dibayar beban iklan untuk bulan Desember. Nah, berarti Desember tadi belum kita pakai, ya, belum kita gunakan. Jadi kita bayar di depan. Kalau kita bayar di depan, berarti di sini nama akunnya iklan dibayar di muka. Nah, tetapi di sini tidak ada keterangannya, hanya dibayar beban iklan saja. Jadi anggap saja iklannya sudah diterbitkan, baru kita bayar. Berarti di sini akunnya adalah beban iklan. Berikutnya tanggal 25. Diterima pendapatan jasa tunai. Berarti kita dapat uang. Berarti kasnya akan bertambah di debit. Jadi ingat saja, kas itu bertambah di debit, berkurangnya di kredit. 2.300.000. Nah, akun apa kira-kira yang dikredit? Ya tentunya pendapatan jasa. 2.300.000. Tanggal 26 November, dibayar beban gaji. Bayar lagi, berarti kas kita berkurang. Berkurang di kredit. Kas senilai 3.500.000. Lalu yang di sini nggak mungkin pendapatan karena kita membayar beban gaji, membayar gaji. Ya, ini namanya bayar-bayar pastinya bayar beban, bukan pendapatan. Beban gaji senilai 3.500.000. Contoh berikutnya lagi tanggal 29. Ini pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, bayangkan kita ini perusahaan, diminta pemilik untuk memberikan uang kepada dia. Maka dari itulah, bagi perusahaan tentunya kasnya akan berkurang. Karena posisi kita perusahaan, bukan pemiliknya. Kas kita akan berkurang karena kita mau kasih ke pemiliknya. Berarti kasnya dikredit 1 juta. Dan di sini ada price. Ini akun untuk pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, ini dari logika dasarnya ya dalam menjurnal. Jadi kita menggunakan logika kas kalau untuk mempermudah. Tapi kembali lagi dengan logika kalian masing-masing. Mana yang kalian lebih enak, silakan kalian gunakan. Tapi untuk dasarnya, kalau mau mempermudahnya untuk awal, silakan kalian gunakan kas. Ingat saja kas itu bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Dan di sini saya tadi sudah kasih contoh kalau belum dibayar, tapi bayangkan saja kalau sudah dibayar kas pada pendapatan jasa, tapi karena ini belum dibayar, makanya kita ganti jadi piutang usaha. Nah, saya logikakan lagi yang contoh yang pertama, dibeli perlengkapan kantor seharga 800.000 tunai. Makanya jurnalnya perlengkapan pada kas. Nah, kalian bayangkan, kalau di sini tulisannya dibeli perlengkapan kantor seharga 800.000 kredit, berarti belum bayar. Ya, kita beli perlengkapan kantor tapi belum bayar, maka tinggal kalian ganti saja kas ini menjadi utang usaha. Jadi akunnya tinggal perlengkapan pada utang usaha kalau kita belum bayar. Nah, itu saja untuk konsepnya untuk jurnal umum. Tetapi jurnal umum bukan hanya debit satu akun, kreditnya satu akun. Kita ambil contoh berikutnya. Nah, ini membeli peralatan sebesar 5 juta dibayar tunai, 2 juta sisanya kredit. Nah, kita logikakan saja terlebih dahulu. Ya. Akun yang kita dapatkan, ini abaikan terlebih dahulu. Ya. Kalimat ini diabaikan, kita anggap saja membeli peralatan. Berarti kalau memberi peralatan, kasnya akan keluar sebesar 5 juta. Kalau kita belinya tunai. Dan kita akan dapat peralatan sebesar 5 juta. Nah, baru kita lanjutkan bacanya. Dibayar tunai 2 juta, sisanya kredit. Berarti yang kita bayar bukan 5 juta. Kita hanya membayar 2 jutanya saja. Nah, di sini tidak balance ya. Antara debit dan kredit harus balance. Berarti di sini masih ada selisihnya, yaitu sebesar 3 juta. Akun apa yang kira-kira cocok?
Kalau kita belum bayar, berarti akan muncul akun hutang usaha. Hutang usahanya berapa? Ya kita beli 5 juta, tapi kita baru bayar 2 juta. Berarti kita berhutang 3 juta. Nah, itu logika dasarnya. Jadi, kembali lagi, anggap saja semuanya itu tunai dulu, baru dipikirkan untuk membaca kalimat berikutnya. Itu saja, sekian dan terima kasih.